Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqbal selaku guru biologi dan yang saya sayangi teman-teman saya. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan materi apa itu bakteri. Nah, bakteri berasal dari bahasa Yunani yang berarti bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 mikron dan panjang 1-20 mikron. Karena ukurannya kecil, bakteri disebut juga dengan mikroorganisme. Lalu yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Dan yang ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Lalu yang keempat, berikutnya bakteri organismenya bersel satu atau uniseluler. Lalu yang kelima, bakteri tidak memiliki membran inti sehingga masuk organisme prokaryotik. Lalu yang selanjutnya yang keenam yaitu habitat bakteri meliputi daerah yang luas yang disebut juga dengan kosmopolit. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri yang terdiri dari yang pertama ada sitoplasma, kedua ada ribosom, ketiga DNA, keempat membran plasma, dan yang terakhir ada dinding sel. Kemudian struktur tambahannya yaitu struktur yang dimiliki bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, pilus, dan Frindia. Ada juga bakteri yang memiliki klorosom, vakuolagas, dan endospora. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk bakteri. Bakteri bentuk-bentuknya masih terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada monococcus, kedua spiral, ketiga bacillus. Dari semua 3 bentuk ini masih terbagi. Yang pertama ada coccus atau bentuk bulat. Yang pertama itu ada monococcus yang artinya satu sel atau tunggal. Yang kedua ada diplococcus yang artinya berpasangan. Yang ketiga ada streptococcus artinya berantai atau memiliki lebih 4 sel bergandengan. Lalu yang terakhir ada staphylococcus artinya berkelompok seperti buah anggur. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu bentuk spiral. Yang pertama ada spirillum seperti Spirillum volutans. Lalu yang kedua ada spiroseta seperti fleksibel. Dan yang ketiga ada vibrio seperti bentuk koma. Lalu yang ketiga kita masuk ke bentuk batang. Yang pertama ada monobacil, artinya satu sel atau tunggal. Lalu yang kedua ada diplobacil, artinya berpasangan. Yang ketiga ada streptobacil, artinya berantai. Nah, itu dia dari bentuk-bentuk sel. Sekarang kita masuk ke peranan bakteri. Peranan bakteri terbagi menjadi 2, yaitu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, yang menguntungkan itu pertama ada pengurai atau sebagai dekomposer, membantu menguraikan bahan organik. Lalu yang kedua ada produksi antibiotik, atau streptomyces menghasilkan streptomycin, erythromycin, dan antibiotik lainnya. Lalu yang merugikan ada Vibrio cholerae menyebabkan penyakit kolera. Yang kedua ada Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis. Lalu yang terakhir ada Clostridium botulinum menyebabkan racun pada makanan. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang paling akhir, yaitu sistem reproduksi. Bakteri bereproduksi terbagi menjadi 2, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual merujuk pada transfer genetik antar bakteri. Nah, ada 3 mekanisme utama pada seksual, yaitu yang pertama transformasi, yaitu bakteri menyerap dari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada transduksi, proses transfer DNA antar bakteri melalui bantuan virus bakteriofag. Dan yang ketiga ada konjungsi. Bakteri mentransfer DNA langsung melalui pilus atau jembatan protein. Lalu saya akan membahas tentang reproduksi aseksual.
Reproduksi aseksual pada bakteri terjadi melalui pembelahan binder, di mana satu sel bakteri pembelah menjadi dua sel anak yang identik, yaitu prosesnya meliputi yang pertama ada replikasi DNA. DNA bakteri mengadakan diri sehingga ada dua salinan. Lalu yang kedua ada pemisahan DNA. Kedua salinan DNA bergerak ke sisi yang berlawanan dalam sel. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan sel. Sel memanjang untuk mempersiapkan pembelahan. Yang keempat ada pembelahan sel. Membran sel terbentuk di tengah, membagi sel menjadi dua anak. Hasil akhirnya adalah dua bakteri yang identik dengan bakteri induk. Sekian dari materi saya. Jika ada salah atau kekurangan, mohon dimaafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.